Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Alhamdulillah kita lanjutkan ke bab al-hazl alladhi yuradu bil sampai akhir ya, yang muhsinat ma'nawiyah. Langsung ke screen-nya. Kemarin sampai al-hazl alladhi yuradu bihi dan saya akan menjelaskan bagaimana masalah tentang al-hazl alladhi yuradu bihi. Jadi al-hazl itu hampir mirip kayak suatu penghinaan tapi dengan suatu ujian gitu. Ya kayak contohnya gini, kamu tuh kamu tuh orang baik tapi kok ngelakuin kayak gini gitu. Nah, dia dipuji dulu, tapi sebenarnya maknanya pujian itu sebuah penghinaan. Gitu ya, dimaksud al-hazal alladhi radi bilijid. Langsung kita ke ta'rifnya itu artinya bahwa ayat sudah mutakalim madahu insan au dhammahu fa yakhruju dzalika al-maqsud mukharij al-hazal wal majud. Ya, seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa maksudnya seorang mutakalim mengatakan kebaikan seseorang ataupun penghinaan seseorang, tapi yang dimaksud bukan hak hak artinya dia menyebutkan kebaikannya itu memang baik, bukan. Maksudnya kalau dia menyebutkan kebaikannya berarti dia bermaksud sebenarnya dia penghinaan. Kalau dia menyebutkan keburukannya maka dia bermaksud untuk menunjukkan kebaikannya gitu. Misalkan kalau orang yang buruk itu kelihatan ini ya, buruk ya secara zahir kayak gini. Dia tuh orangnya pemalas. Tapi pada hakikatnya dia orangnya pintar gitu. Dia artinya seorang mutakalim itu bermaksud menunjukkan kebaikannya, tapi dia mengungkapkan dulu keburukannya gitu. Nah, kayak contohnya kan, idza matami ataka mufakhiron faqul'id anda kaifa aqluka liddu. Artinya bahwa bila golongan tamim datang kepadamu sambil bermegah-megahan, katakanlah kepada mereka, hitunglah barang ini bagaimana caranya kamu makan daging biawak. Nah, pertama kan disebutkan dulu sebuah kemewahannya, yaitu dia suka bermegah-megahan, tapi kemudian dia menyebutkan dia bisa ngitung apa enggak gitu, dia bisa pinter apa enggak kayak gitu maksudnya itu sih. Kemudian ke husnul ta'lil. Husnul ta'lil itu sebenarnya ungkapan suatu alasan yang bagus atau membaguskan suatu alasan ya, namanya juga husnul ya, husnul ta'lil. Nah, kita ke takrifnya, huwa ayyuda yuwas syair wa nathir bisya'in Allah munasibah
Ghairu ghairul illati al-haqiqiyah ala jadil istidrak dari ihya min tahqiqi wa taqririhi. Maksudnya itu taklil itu mengakui bagi suatu sifat atau mengakui seorang penyair atau seorang pembuat prosa kepada sesuatu yang ilatnya atau kepada sesuatu yang sifatnya itu mempunyai ilat yang layak secara tidak nyata atau halus. Kan pasti bingung ya takrifnya itu kayak apa, makanya kita langsung ke aksamnya. Aksamnya itu ada 4. Yang pertama itu untuk sifat tetapnya sebuah taklil, sebuah alasan itu dibagi menjadi 2. Maksudnya ada 4 itu pembagiannya itu sebenarnya 2, tapi di dalam pembagian itu ada 2 bagian lagi, makanya jadi 4. Yang pertama itu uh, tetapnya asabit imma Allah yadrulahu illah fil adah. Tetapnya suatu sifat tapi tidak nyata atau tidak dikatakan bahwa itu merupakan suatu kebiasaan. Yang kedua itu ya darul illah baru madhurah. Yang kedua itu jelas jelas sebabnya tetapi tidak disebutkan. Yang itu ya ghairu sabit uridu sabit. Yang ketiga itu bagian yang tidak tetap sifatnya tapi bermunculan untuk menetapkannya. Yaitu yang pertama mungkin sebuah kemungkinan untuk ilah, yang kedua ghairu mungkin untuk ilah. Ya, kita akan kupas yang pertama itu sabit ghairu bayan illatuhu. Kita pasti nggak paham ya maksudnya kayak gimana tentang tetapnya sifat tapi tidak sesuai dengan adat atau tidak sesuai dengan kebiasaannya. Nah, eh, contohnya kan lam yahkina ilakas sahabu wa innama hummas bi fashabibuha ar-ruhda'u. Pemberianmu tidak akan dapat diserupai oleh pemberian awan. Dan sesungguhnya awan itu dimanasi oleh pemberianmu, maka curahan awan itu menjadi basah yaitu hujan. Kita tahu bahwa turun hujan itu merupakan sebuah alasan, sebuah sifat yang tetap. Kalau awan untuk awan ya. Jadi ketika awan muncul, ketika ada hujan, pasti sebabnya kan ada awan yang menggumpal terlalu banyak itu kan. Nah, pada dasarnya kebiasaannya ini nggak jelas karena ketika ada awan, itu maksudnya nggak sesuai dengan adatnya. Kalau ada awan kan nggak mesti hujan, tapi kalau hujan penyebabnya pasti ada awan yang mengembun gitu kan. Cara apa namanya turun cara turunnya hujan kan seperti itu gitu. Nah, tapi penyair tersebut mengatakan bahwa syair ini membuat sebuah ilat tersendiri atau sebuah sebab tersendiri, yaitu keringat panas awan yang disebabkan adanya pemberian mukhatab. Jadi dia membuat alasan tersendiri, membaguskan alasan, namanya juga husnul ta'lil gitu ya. Kemudian yang kedua, sabit kasubayan illatuhu yadharu lahu illah ghairu madhkurah. Yang jelas ilatnya bagi sifat itu hanya saja bukan ilat bagi lafal yang diterangkan. Seperti contoh, kita ke contohnya biar paham. Mabi qatala a'adiyahu walakin
yattaqi ikhlafa ma tarju ad-di'abu. Bukanlah dia membunuh musuh-musuhnya sebab takut dan marah, melainkan dia menjaga agar jangan sampai menyalahi harapan macan-macan itu. Maksudnya, membunuh musuh itu kan merupakan untuk menolak bahaya ya. Nah, ini yang sifat bukan karena menjaga agar tidak menyalahi binatang buas yang sangat suka makan bangkai orang terbunuh. Jadi biasanya kan kalau ada musuh, eh, biasanya kan ini sesuai kebiasaan ya. Jadi maksudnya penyari ini mengatakan bahwa membunuh musuh itu merupakan sebuah bala, menolak bahaya ya. Tetapi syair ini menyalahi bahwa adanya binatang buas. Sebab adanya binatang buas, maka dia terdorong untuk memusnahkan musuhnya agar dimakan oleh binatang buas itu. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwa ya memang sifat sebab tersebut itu maklum. Kayak contohnya kan membunuh musuh untuk menolak bahaya. Tapi di sini tidak disebutkan. Dia nggak ya punya pikiran sendiri gitu loh. Malahan dia ingin membunuh musuh untuk dimakan oleh hewan buas. Itu sih. Nah, kemudian langsung ke yang tidak tetap sifatnya. Kalau tadi kan memang tetap sebab turutnya hujan itu karena ada awan. Nah, ini sebab membunuh musuh itu karena ingin menolak bahaya. Kan memang sifat-sifat yang tetap sebabnya ya kayak ngono kayak gitu. Sebabnya ya kayak gitu. Nah, gue habit yang tidak tetap sifatnya. Maksudnya yang mungkin untuk menetapkannya, jadi dia memang tidak tetap, tapi masih diupayakan untuk menetapkan sifat tersebut atau sifat iman tersebut. Intinya kan ya wasian. Ya wasian hasanat fina isa'atuhu najahidaruka insani minal wurfi. Wahai tukang fitnah, menurut kami baik sekali membusukkan tukang fitnah itu. Dengan menakuti kamu kepada tukang fitnah, selamatlah orang-orang itu dari tenggelam air mata. Bahwa tukang fitnah itu merupakan suatu hal yang mungkin. Ya pasti mungkin lah.
Tapi manusia itu tidak bisa memandang baik. Ya karena fitnah itu emang akhlaknya tidak baik juga ya. Tapi syair ini memberikan alasan yang lain, sama laki-laki namanya dengan husnul ta'lil, membaguskan alasan bahwa di sini dengan tidak menjelek-jelekan tukang fitnah itu dapat menyelamatkan orang-orang dari genangan air mata. Jadi ketika ada seorang tukang fitnah terus dipojokkan, kan karena orang-orang nggak suka maka dia dipojokkan kan. Nah di sini menyalahi bahwa contohnya ya tidak usah dipojokkan biar tukang fitnah itu terhindar dari luka, karena juga memojokkan dia itu juga sebenarnya kita bisa menyakiti hatinya dia juga gitu. Maksudnya syair tersebut berkata seperti itu. Artinya ya dia menunjukkan bahwa tidak usah adanya balas dendam. Di dalam syair itu mengatakan seperti itu. Ketika difitnah tidak usah ada balas dendam. Kemudian yang goir mungkin itu kita contoh laulah takun niatul jauza'i khidmatahu lamma ra'aitu 'alaihi aqda muntatabik. Kalau tidak ada niat dari Al-Jauza meladeni dia, tentu aku tidak akan melihat dia mengikat sabuk. Nah, maksudnya itu ada bintang Jauza yang menerangi sesuatu untuk berkhidmat melayani seseorang, untuk menerangi seseorang. Maksudnya syair di sini dia itu sesuatu yang tidak mungkin. Ya kalau kita lihat di artinya kan memang tidak mungkin kalau satu bintang menerangi seseorang kan nggak mungkin kan. Tapi maksudnya syair di sini dia menetapkan seperti itu, bukan bahwa adanya bintang Jauza itu untuk menerangi seseorang. Udah gitu sih yang dimaksud dengan sunnah. Kemudian al-qawlu bil mujab. Al-qawlu bil mujab anta kasyafa fi kalam ghairaka kinayah an syai'in isbat lahu hukmi fasabbit anta fi kalamika tilka syafal ghairi dzalika syai' min ghairi ta'arud li thubuti dzalika. Artinya bahwa jadi jatuhnya sifat pada perkataan orang lain merupakan sebuah kinayah dari sesuatu yang mempunyai hukum. Lalu hukum itu ditetapkan bagi sesuatu lainnya tanpa memberitahu tetap atau tidaknya. Gitu. Langsung kita ke contoh. Qaulu ta'ala yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal wa lillahil 'izzatu wa lirrasuli wa lil mu'minin. Nah, orang-orang munafik itu berkata, kalau kami pulang ke kota tentu mengusir orang-orang mulia kepada orang-orang yang hina. Kemuliaan itu bagi Allah dan Rasul-Nya dan bagi kaum mukminin. Jadi a'azzu itu sifat yang ditetapkan oleh kaum munafikin.
Jadi ini kinayahnya untuk orang munafik gitu ya. Kemudian ada kinayah untuk orang-orang mukmin. Bahwasanya mereka mengatakan sebentar. Allah itu menetapkan bahwa sifat izzah itu sebenarnya punyanya seorang seorang mukminin gitu. Faqad asbatu li fariqihim hukma wa ikhrajul mu'minin minal madinah inda ruju'ahim ilaiha faradallahu ta'ala alim isbat sifatul izzah li ghairihim min ghairi ta'rid li thubuti hukmi ikhraj intifaihi. Makanya mereka itu menetapkan bahwa kelompok-kelompoknya mereka bahwa hukumnya Allah itu mengembalikan sifat izah kepada kaum mukminin. Karena pertama sifat izah itu kan jatuh kepada orang kafir ya. Tetapi di sini ditetapkan dengan suatu lainnya yaitu untuk kaum mukminin. Itu sih yang saya pahami. Kemudian Ibnul Hakim. Ibnul Hakim apa? Wa hamlul lafdu wa fi kalam wa yurfa fi muradihi mimma yahtamilu dzalika lafdu bi dzikri muta'allilah. Jadi Usulul Hakim itu mengatakan bahwa menyampaikan kepada mukhatab dengan selain kata yang dinantinya atau menyampaikan kepada orang yang bertanya dengan selain jawaban yang diinginkan. Jadi menyampaikan tapi tidak dengan bahasa lain lah, atau memberikan jawaban dengan bahasa lain juga. Tapi maksudnya jawaban itu sama. Artinya kita memberikan sebuah keseimbangan untuk menjawab pertanyaan dari seseorang atau menyampaikan pesan kepada seseorang. Kan kita harus berhati-hati ya. Jadi contohnya, ini ada kurang contohnya, jadi nanti waktu saya bikin terjemah, saya kasih contoh. Contohnya itu, la'ah milan naka adal adham. Sungguh aku akan membawamu kepada tali besi lalu. Nah, bahwa dengan mengartikan kata adham itu sebuah kuda hitam.
ahmilan naka itu maksudnya dia akan membawakan sesuatu kepada seseorang, yaitu eh, makanya dia menyebutkan sungguh aku akan membawamu pada terlalu besi lalu. Adham itu artinya kan kuda hitam, kepada kuda hitam gitu. Kemudian eh, ada ungkapan lagi, mitul amiri yahmilu alal adham wal ashhab. Itu seperti pemimpin yang naik kuda hitam dan kuda putih. Kemudian tadi kan ungkapannya si A. Nah, si B mengatakan bahwa aratu al hadid, saya menghendaki adham dengan terali besi. Kemudian gini, ini kayak ungkapan-ungkapan lagi, tapi dia uh, dia memberikan jawaban yang tidak, maksudnya yang tidak harus sama, artinya dia dengan bahasa lain. Kata adham sebagai terali besi dan kata hadid sebagai tempat khusus. Sedangkan di sini menggambarkan bahwa pemahaman keduanya itu sebagai kedua hitam yang tidak bodoh. Itu aja sih. Tujuan hal ini menyalahkan bahwa yang lebih layak itu janji membawanya kepada kuda hitam yang tidak bodoh, bukan ancaman yang membawanya kepada terali besi. Ini agak pusing ya untuk contohnya ya. Tapi yang penting dia itu memberikan jawaban atau memberikan penyampaian dengan kata bahasa lain yang bisa memahamkan sesuatu itu. Jadi nggak harus jawabannya misalkan iya, tapi bisa dengan baik gitu. Itu sih. Terus al-idmaj. Al-idmaj itu adalah istitba dulu. Wa idmaj dan idmaj. Walau kata al-idkhal secara bahasa itu masuk. Fayaqalu adama syai' fi saw. Ada sesuatu yang masuk di dalam pakaian. Dalam fahu fihi. Nah, itu contohnya secara bahasa. Wastilahan ayaja'al mutakalim al-kalam alladhi siqali ma'na min madah au ghairu mutadamminan ma'na akhar. Maksudnya dari idmaj. Susunan kalam yang mengandung pujian atau celaan yang menyimpan bagi pengertian yang lain gitu. Kita ke contohnya aja langsung. Uqallibu fihi ajfani ka'anni u'iddu biha 'ala dahri dunuba. Aku membolak-balikan kelopak mataku pada malam itu seolah-olah aku menghitung dosa-dosaku dengan kelopak mata sepanjang itu. Syair ini menerangkan bahwa sifat malam yang panjang yang menyimpan akan pengaduan dosa-dosa kepada masa. Dia mengandung pujian, tapi dia menyimpan pengertian lain. Yang mengandung pujian kan bahwa atau celaan bahwa dia itu kan tidak tidur ya di malam hari ya, atau dia tidak bisa tidur gitu.
Itu kan sebuah celaan. Tapi dia mengandung makna lain, yaitu dia sedang memohon ampunan atau sedang menghitung dosa di situ, ya dia berdoa di malam itu. Ya, al-idhimaj kayak gitu. Langsung ke al-istidba. Al-istidba huwal madahu wal madahu bi syai'in ala wajhi yastabi'ul madahu bi syai'in akhar. Istidba yaitu memuji suatu perkara lalu diikuti dengan pujian lain. Nah, ini lebih positif daripada badik yang ijmaj. Jadi kata syairnya, contoh, nah habta minal a'mari ma lau jawaitahu laha anatid dunya bi annaka khalidun. Engkau telah merampas pada umur-umur nyawa musuh, yang mana lagi kalau engkau menghadapinya tentu bersalah dunia ini. Sebenarnya engkau adalah Khalid. Nah, di sini disebutkan bahwa syair ini memuji kegagahan Khalid, kemudian diikuti dengan pujian bahwa adanya Khalid itu dunia ini aman. Maksudnya. Kemudian al-istikhdam, istikhdam adalah huwa ayyurada bilafdi lahu ma'nayain ahaduhuma summa bidomirihi al-akhar au yuradu bi ahad domirihi ahaduma bil akhar al-akhar fal awal kaqulihi. Kabar istikhdam jadi maksudnya itu menginginkan lafaz atau ingin menyebarkan lafaz dengan suatu makna dan mengembalikan domirnya dengan makna yang lain, atau mengembalikan dua domir dengan yang dikehendaki domir keduanya yang dimaksud pada domir yang pertama. Kita ke contoh. Contohnya itu idana zira as-sama'u bi ardi qaumin ra'aynahu wa in kanu ghidban. Di sini jelaskan bahwa lafaz as-sama itu menggunakan arti hujan, yaitu sebagai majas, dan domir ha pada lafaz ra'aynahu kembali kepada sama. Jadi hunya itu kembali kepada sama dengan diartikan bahwa itu sebuah tumbuhan. Kemudian yang kedua, ataina goitan fara'ainahu. Kata goisan artinya itu hujan juga majas. Domirnya pada faro'ainahu kembali kepada goisan, yaitu artinya sebagai hakikat. Nah, di sini kan disebutkan bahwa badik yang bermaksud dengan salah satu arti dari lafaz yang mempunyai dua arti, kemudian lafaz lain dengan domirnya, atau bermaksud dengan salah satu kedua domir itu salah satunya, lalu yang lain dengan domir lainnya lagi. Kita fokus kepada domir itu ada dua. Yang pertama itu hakikat, atau ada kalanya makna hakikat semua atau majas semua, atau hakikat dan majas. Nah, domir di sini disebutkan bahwa yang pertama, hujan yang pertama itu kembali kepada
Kembali kepada sama sebuah hujan, yaitu majas ya. Yang pertama itu untuk majas ro'ainahunya, domir hunya itu untuk majas. Yang kedua, faro'ainahunya itu untuk hakikat. Udah fokusnya di situ aja. Kemudian tadi at-taujih wa iradul kalam mustamilan maknayen ala sawa kahija wa madih liyablugul qail gorodahu alladhi yuriduhu ma la yamliku alaihi ma la yamsiku alaihi. Maksudnya taujih adalah mendatangkan kalam yang mengandung dua jalan yang berbeda, seperti kata orang kepada orang yang buta matanya. Artinya gini, kita ke contoh laita ainaihi sawaun. Semoga matanya sama. Nah, itu kan kalamnya itu mengandung dua jalan yang berbeda. Ainaihinya itu kan bahwa matanya orang yang buta itu disamakan dengan matanya yang matanya tidak buta, artinya dia mengandung makna bahwa kan satunya buta, satunya enggak. Nah, dia itu mengucapkan bahwa mata itu nanti keduanya akan sama. Gitu. Semoga matanya sama. Berarti buta semua. Maksudnya kayak gitu, adik taujih. Langsung ke Tajahurul Arif. Huwa sukul ma'lum masa kuwiruhu leluk tati. Fal mubalagha fil madah fi qaulil buhtari. Karena Tajahurul Arif ada itu sesuatu yang berpura-pura, artinya dia kalau ke contohnya, kalau balaghah fil madah menghebatkan sebuah pujian. Ya sebenarnya pujian cukup kayak gitu, tapi dia dimubalaghahkan, artinya kan ini kan sebuah sesuatu yang tidak secara hakikat sama, yaitu berpura-pura kan. Nah, kita ke contoh alam au barkin amdu misbahin ami bisa mutaha bil dari ad-dohi. Artinya apakah gemerlapan itu kilat atau cahaya lampu atau semuanya bekasi dengan penglihatan yang jelas. Kemudian yang kedua, untuk membingungkan kecintaan. Kata delahu filhab. Seperti contoh, billah ya batil qai qulna lana laila ya minkunna am laila minal basyari. Demi Allah, wahai kidang tanah datar, katakanlah kepada kami, punya Laila itu dari bangsamu atau Laila itu dari bangsa manusia. Syair ini maksudnya bingung.
dia tuh tujuannya untuk menjelekkan atau mencintai gitu. Kemudian takkidul madah bima yujbu ad-dam. Artinya bahwa ablaghuha aysata min sifati damri manfiya an syai'in sifah maddah bitakdiri dukhuliha fiha. Intinya menguatkan pujian dan menyerupai celaan. Dan ini terbagi menjadi dua. Hampir sama kayak tadi al-hazal alladhi yuradu bil ya. Mengistisna sifat pujian dari sifat mencela yang dinafikan. Langsung ke contoh, wala aiba fihim wa anna suyufahum bihin fululun min qira'il kata. Tidak ada kecewaan pada mereka itu kecuali padang-padangnya, pedang beraya atau sumbing dari sebab saling tidak cocok, saling bacok dengan musuh. Nah, pedang sumbing itu sebuah perkataan dikatakan bahwa itu tercela, tetapi karena sumbingnya kan, kalau pedang kan kita masih takut ya. Nah, di sini pastikan dia udah dinilai bahwa itu buruk, sebuah keburukan. Tapi di sini dinilai baik karena sudah membunuh musuhnya. Kemudian yang kedua, ayasbita li syai'in sifah madah wa ta'aqqub bi adati istithna talihan sifah madah ukhra. Maksudnya gini, menetapkan sifat pujian bagi suatu perkara lalu diikuti dengan istisna yang mengandung sebuah arti pujian. Seperti kata Nabi, ana afsyahu man naqqa bidati baida'an li min Quraisy. Akulah yang paling fasih mengucapkan lafaz huruf dot, hanya aku dari kaum Quraisy. Jadi kan beliau memang Nabi Muhammad itu mempunyai sifat pujian yang tinggi, yaitu paling fasih untuk mengucapkan huruf dot, dan kemudian diikuti lagi sebuah pujian lain, yaitu Nabi Muhammad itu berasal dari kaum Quraisy, di mana kaum tersebut adalah kaum yang paling tinggi nasabnya. Kemudian takidu dzam bima yushbihul madah, menguatkan celaan dengan serupa pujian. Ini juga dibagi dua, aisasna min sifah madah manfiyah an syai'in sifah dzam bitakdiri dukhuliha fiha. Itu mengistisna dari sifat pujian yang dinafikan dari suatu sifat celaan yang memperkirakan masuk kepadanya. Contohnya, fulanun la khaira fihi illa annahu yusi'u illa man ahsana ilaihi. Sepulan tidak mempunyai kebaikan. Nah, ini kan ada istisnanya. Hanya dia suka menjelekkan orang yang berbuat baik kepadanya, kecuali illa annahu yusi'u ila man ahsana ilaihi. Dia suka menjelekkan kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Jadi merupakan istisna dari sifat pujian yang dinafikan dari suatu sifat celaan yang memperkirakan masuk kepadanya. Ya, si fulan tuh emang nggak punya kebaikan. Ini udah ya, bahwa kecuali, nah itu kan memang istisna dari sifat yang dinafikan ya. Kecuali dia suka menjelekkan kepada orang-orang buruk kepadanya. Jadi ini memang
khusus untuk perkataan yang celah gitu. Namanya juga takkid dzam. Kemudian yang kedua, ayusbita li syai'i syifah dzam wa ta'aqqub bi adati istisna alaihi syifah dzam ukhra. Menetapkan sifat celaan lalu diikuti dengan istisna yang mengandung celaan lagi. Nah, ini kan yang pertama kan takkidul madah ya. Yang kedua, ini takkidul madah itu untuk suatu pujian, kemudian diikuti pujian lagi. Kalau ini suatu yang tercela, kemudian diikuti sifat tercela lagi. Contoh, fulanun fasikun illa annahu jahil. Jadi orang yang fasik tidak akan datang kecuali orang yang jahil. Artinya orang-orang fasik ya tentu dari bagiannya orang-orang yang jahil. Maksudnya kayak gitu. Alhamdulillah kita selesai di Muhsinat Ma'nawiyah. Lalu kita lanjut ke Muhsinat Ma'nawiyah ya. Kita sudahi dulu untuk Zoom-nya. Nanti saya akan rekaman lagi untuk Muhsinat Ma'nawiyah. Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.